Polsek Metro Pulau Gadung adanya kendaraan yang berhenti di tengah jalan. Peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba bagaikan gurita yang menyebar ke segala penjuru dan tidak pandang bulu. Dari masyarakat biasa meluas ke jaring selebritas negeri hingga pejabat. Tengok saja yang terjadi kepada selebriti muda tanah air Roger Danuarta. Publik mengenalnya sebagai seorang pemain sinetron yang kerap menghiasi layar kaca setiap harinya. Kini sang pelakon dunia hiburan ini harus berurusan dengan hukum yang menjadikannya muncul sebagai seorang pesakitan. Bagaimana tidak, Roger ditemukan pingsan dalam mobilnya yang terparkir di pinggir Jalan Raya Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur dengan sebuah jarum suntik masih tertancap di lengan kanannya. Bukan itu saja, polisi juga menemukan ganja kering sebanyak 15,70 gram dan heroin seberat 1,50 gram. Polisi pun kemudian mengembangkan penyelidikan dan terus mengejar seorang rekan Roger yang berinisial M. Roger bukanlah artis yang pertama tertangkap polisi karena menggunakan barang haram. Sederet pesohor negeri pernah merasakan dinginnya Hotel Prodeo karena terbukti sebagai pemakai narkoba. Pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional terus menggencarkan perang melawan narkoba, termasuk tindakan pencegahan yang terus dilakukan bersama kepolisian. Namun jumlah pengguna bukanlah semakin susut. Sebaliknya, terus meningkat hingga mendekati angka 4,5 juta orang. Pengguna yang menjalani rehabilitasi pun tidak banyak, hanya mendekati 20.000 orang saja. Padahal pemerintah telah menyediakan 130 puskesmas dan rumah sakit, 140 tempat rehabilitasi yang dikelola Kementerian Sosial, dan 45 rumah sakit Polri yang sudah ditunjuk Kementerian Kesehatan untuk menampung para pengguna yang sukarela melaporkan diri. Para pengguna ini pun terjamin lepas dari jerat hukum Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang akan menghukum mereka dengan penjara maksimal selama 12 tahun. Jika kemudian jumlah pengguna semakin meningkat setiap harinya, manakah yang lebih efektif mencegah penggunaan barang haram ini? Memenjarakan para pengguna sehingga menimbulkan efek jera, ataukah merehabilitasi mereka dengan metode terapi secara rutin dan disiplin agar termotivasi untuk lepas dan kembali hidup sehat? Tim TV One mengabarkan. Tema Roger layak ditahan atau direhab. Kini kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Garni Ilyas. Pemirsa, malam ini kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club dengan tema yang mengundang pertanyaan. Temanya Roger layak ditahan atau direhab. Seorang artis sinetron yang kedapatan lagi memakai narkoba dan terkapar di mobilnya. Ada yang mempertanyakan, ini kok AFC malam ini mau infotainment? Jauh sekali. Kalau kita mau infotainment, maka malam ini saya akan hadirkan artis-artis yang katanya mendapat mobil mewah dari tersangka Wawan. Tapi ini bukan itu tujuannya. Tujuannya jauh lebih mulia. Di tengah banyaknya berita-berita penting, ada penyekapan anak pembantu rumah tangga, katakanlah bukan penyekapan, tapi kekerasan terhadap pembantu rumah tangga.
Dan kemudian ada lagi anak-anak yang di panti asuhan yang ternyata merana di panti asuhan. Dan tentu saja kasus-kasus korupsi yang begitu banyak. Tapi sengaja kami memilih kasus Roger, pintu masuk untuk kita lebih jelas apakah pecandu itu harus ditahan ataukah harus direhab. Ini menyangkut 4 juta lebih yang menurut data generasi muda kita yang kecanduan narkoba. Dan menurut saya 4,5 juta tersebut hanyalah gunung es yang belum terdata dengan sebenar-benarnya berapa banyak sesungguhnya generasi muda kita yang sudah kecanduan. Banyak keluarga tidak peduli memang dengan narkoba atau orang-orang kecanduan narkoba sebelum keluarganya terkena. Tapi sebenarnya narkoba tidak hanya mengancam anak Anda, tapi juga mengancam cucu Anda kelak. Dan malam ini sebelum saya mulai, saya mau mendengar dulu sohib saya Sujiwo Tejo. Apa pesan budayawan ini malam ini? Yen tak pikir-pikir candu siapa yang tak kenal candu? Setiap orang punya candu. Ada yang kecanduan burung perkutut, ada yang kecanduan jadi anggota DPR, ada yang kecanduan jadi presiden. Mongko jangan saling menghina, sama-sama yang kecanduan. Ada yang kecanduan aliran dana. Oh, muka-muka Paris Hilton, Megan Fox, dan Anne Hathaway tidak ikut ketularan dana dari Indonesia. Kalau dipanggil KPK, wah wartawan TV One pasti senang. Ada, wah Paris Hilton datang ke Kuningan. Ini yang lebih penting adalah candu. Oh, dole, tidakkah kamu ingat? Banyak perang di dunia, ada perang candu untuk memporak-porandakan negara. Tidak dari militer, tidak dari ekonominya, tapi merusak generasi mudanya. Aku sekarang akan memanggil generasi muda yang pernah rusak, bernama Polo. Maka aku juduli wayang ini Polo Back to Wayang. Mas Polo. Nah, lagi gaya Sri Mulat ini gaya. Mas Polo. Ya Romo Semarang. Nah. Oh, aku satu itu saya dengar sekarang katanya Mas Polo sudah sembuh. Alhamdulillah, amin. Berkat kesadaran dan tekad, khususnya setelah mendapatkan bimbingan dari bapak-bapak aparat, juga mendapatkan bimbingan dari para cendekiawan, khususnya para agamais. Oh, agamais. Agamais. Saya jadi sekarang sudah tobat. Tobat, tidak pernah bersinggungan dengan barang haram. Tidak pernah bersentuhan? Ya. Melihat juga enggak? Sama sekali. Waduh. Saya sekarang jualan. Hah? Oh, Panjen. Jualan apa sih? Jualan apa? Jangan diisi pikiran ini dengan asumsi-asumsi yang negatif. Jualan apa? Jual jasa. Ya termasuk ikut Mas Romo Semar, ikut Kang Petro. Oh. Nah, iya toh. Iya. Ini sekadar mengingat-ingat Pak Karni, zaman wayangan dulu pelawak-pelawak itu suka datang Pak Karni kalau ada wayangan. Siap. Nanti tampil di tengah-tengah supaya dapat honor. Itu termasuk Tukul juga gitu. Di Ancol Mas Anom Balang datang. Kadang-kadang juga gak dikasih tempat. Nah sekarang hidupnya terus gimana? Lah ya itu. Saya mungkin katakan kepada saudara-saudara kita, khususnya generasi muda atau yang lebih tepatnya adik-adik di bawah generasi saya. Berarti Pak Karni kan? Ya. Pak Karni Ilyas ini. Pak Karni jauh, Pak Karni itu cucu saya. Wah. Ini kita panas-panasan. Pak Karni membawa gogon. Saya nggak mau kalah. Saya membawa yang lebih polo itu kan artinya mantem kepala itu polo kan. Polo saya, kotak membawa polo. Ya kan? Lah kok kurus? Hah? Kok
kurus. Jangan curiga sama orang kurus. Apa orang kurus itu masih make. Kita pernah punya jaksa agung kalau nggak salah Ali Said itu juga kurus. Coba, kok masih kurus Mas Polo? Ya, saya sakit. Kemarin sempat terkapar 3 bulan. Nah, saya sakit diabetes. Tapi berkat doa semua yang hadir dan seluruh masyarakat Indonesia. Tapi diabetes itu biasanya Mas Polo akal-akalannya cowok. Cowok itu sekarang itu memang kurang ajar semua kok. Sebabnya? Ngakunya di mana-mana kencing manis. Supaya istrinya gampang kalau ngasih izin. Itu penyakit teman-teman seniman-seniman gitu. Bu, diabetes. Nah ini sungguhan diabetes atau bener-bener enggak? Ayo kalau enggak percaya mau dicoba. Kalau emang udah enggak. Dikit-dikit diabetes. Diabetes kok. Dikit-dikit. Kayak Sri Mulat. Monggo terus. Ya itu Mas. Saya pengen sampaikan bahwa. Ya kan. Don't want to know. Bahasa Inggris. For drunk. Don't want to know. Because if you try, you die. Terus gak pantas raimu kok ngomong Inggris. Loh. Ya kan? Jadi don't want to know. Jangan pernah ingin tahu yang namanya narkoba. Because if you try, you die. You know? Tepuk tangan Bolo. Ya, no. You know? Ya, no. Sekarang mari kita daulat orang yang sudah waras dari narkoba menyanyi Pak Karni. Monggo, Pak Bolo. Ayo, Polo. Rapper Jawa. Iki piye lah iki piye. Ini bagaimana? Mbok empuk karo Jawane. Kamu sengat gak tahu tanggung jawab? Mbok monat manut wae. Gareng Petro padha edane. Ke Jakarta mau cari kerja. Ternyata kenal narkoba. Dan akhirnya di penjara. Anak istri hancur semua. Elo ya Terima kasih. Inilah segmen 1 Pak Karni. Nanti kita lanjutkan dengan Polo lagi di segmen penutup. Baik. Tapi ngomong-ngomong sampean itu kecanduannya opo Mas Jiwo? Saya itu kecanduan sama tapi saya prinsipnya gini Pak Karni. Narkoba ini memang kenapa saya nggak pernah ngeritik tajam, karena narkoba ini karmanya kuat ya Mas Karni. Begitu kita ngeritik dengan kebencian, anak kita, keponakan kita mungkin akan kena atau kita sendiri. Ngeritik narkoba betul-betul menegakkan supaya narkoba hilang tanpa kebencian itu yang susah. Itu Pak Karni. Nah kalau saya kecanduan yang hai Mas, hai. Itu Mas. Jadi setiap orang punya kecanduan. Nggak mungkin. Kalau itu bukan rahasia umum lagi. Monggo Mas Karni menawi badhe wawancara teman saya Mas Polo ini pernah di penjara sekali 7 bulan, masuk lagi Pak Karni setahun. Terus masuk lagi nggak? Nah, Pak jangan Pak, ya ampun. Ya 2 aja udah residipis, apalagi 3. 3 ya aktivis jadinya Pak. Aktivis narkoba. Pemirsa, jelas bahwa narkoba adalah masalah nasional yang tidak kalah pentingnya dengan masalah korupsi, masalah teroris, masalah yang lain-lain yang memang menjangkit atau berjangkit di negara kita. Persoalan yang paling penting dari undang-undang sampai pelaksanaan sampai sekarang abu-abu. Apakah seorang pecandu itu harus ditahan ataukah harus direhab? Dan perlakuan di lapangan seolah-olah menganak-emaskan selebriti yang punya uang, tapi menganaktirikan yang tidak berpunya. Sehingga yang berpunya direhab, yang tidak berpunya dikirim ke penjara. Sekarang saya mau ke Polsek Pulau Gadung.
Kompol Zulham Effendi. Bagaimana kronologis dari penangkapan itu, Mas Zulham? Ya, baik. Saya sebelumnya selamat malam para hadirin semuanya. Yang saya hormati, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Gak perlu, Mas. Langsung aja. Jadi saya menjelaskan kronologis itu berawal kurang lebih jam 23.10 menit. Itu seorang anggota Babin Kamtimas saya telepon saya menyatakan bahwa ada satu buah mobil sedan yang berhenti persis di tengah jalan antara Jalan Kayu Putih Tengah dan akan menuju Kayu Putih Raya. Kemudian anggota itu menyampaikan sama saya, mohon izin komandan, saya melihat ada seorang laki-laki di dalam perawakan seperti orang Chinese, kemudian ada jarum suntik yang masih menempel di lengan sebelah kanan. Kemudian perintah saya pada saat itu, segera kamu dibantu oleh warga, bawa ke rumah sakit terdekat. Kebetulan pada saat itu rumah sakit terdekat adalah rumah sakit Omni di sekitar Pulau Gadung. Kemudian anggota dibantu oleh anggota Pospol yang terdekat, kemudian anggota reskrim, karena saya pada saat itu juga saya telepon anggota yang piket reskrim, merapat ke TKP. Setelah itu bersamaan dibantu oleh warga, anggota membawa ke rumah sakit Omni. Namun di tengah perjalanan seorang laki-laki ini inisial RD, dia sadar dalam suasana kaget melihat ada polisi yang membawa ke arah rumah sakit. Kemudian seketika itu juga anggota menelpon saya kembali menanyakan bahwasannya orang yang dibawa diamankan itu udah dalam keadaan sadar. Pertanyaan saya juga, apakah dia sadar benar atau benar sadar antara sadar dan tidak sadar? Kemudian anggota saya menyampaikan sadar benar dan sudah komunikasi sama kita. Oh, kalau memang seperti itu silakan bawa ke kantor, kita akan mintai keterangan. Itu pada saat jam. Apa betul ketika diketemukan itu alat suntik masih ada di tangannya? Keterangan dari anggota yang saya terima benar, jadi alat suntik masih di tangan. Cuman pada saat dari kursi pengemudi dan akan dipindahkan oleh anggota, jarum itu jatuh. Jadi memang dia memakai apa malam itu? Putau. Tapi di mobilnya juga diketemukan katanya ganja. Ganja ada di tas kecilnya beliau. Berapa banyak putau yang ada di? 1,5 gram dan kurang lebih 15 gram ganja. 15 gram ganja. Siap. Terus keputusan dari Polsek bahwa dia di proses penyidikan atau di rehabilitasi? Jadi keputusan kita sesuai dengan kewenangan yang kita miliki, kita proses sampai dengan sekarang. RD juga kita lakukan penahanan, proses penahanan dan pemeriksaan yang kita lakukan sama seperti tersangka lainnya, baik narkoba maupun tersangka lainnya, perlakuan juga sama. Sampai sekarang dia sudah kita lakukan penahanan kurang lebih 7 harian dari tanggal 7. Apakah semua yang tertangkap di Polsek Pulau Gadung pecandu itu ditahan dan kemudian diproses sampai P21 sampai ke pengadilan? Sudah beberapa kasus yang kita tangani, kita proses sampai dengan proses pengadilan. Ada nggak yang dikirim ke rehabilitasi? Sementara belum ada, Pak. Kenapa Polsek punya kebijakan demikian? Sementara dalam Undang-Undang Nomor 35 2009 Pasal 54 55 memprioritaskan pengguna itu untuk direhab. Jadi kebetulan ya sebelum RD kita tanganin, kasus lain yang kita tangani adalah pengguna narkoba ataupun pecandu narkoba yang memang dia udah sering melakukan, bahkan sampai ada yang terinfeksi oleh virus HIV. Jadi itu yang sementara yang kita tangani sebelum ada kasus RD ini. Lah RD sendiri kan baru kali ini yang ketangkap oleh polisi. Kita nggak tahu juga sebelum-sebelumnya ya. Tapi yang menjadi perkara baru kali ini. Kenapa keputusannya ditahan bukan direhab? Ya, berdasarkan barang bukti yang kita amankan, kita melakukan proses penyidikan, kemudian kita koordinasi dengan satuan tingkat atas. Keputusan yang diambil pada saat itu adalah proses lanjut sampai dengan proses pidana. Apa itu petunjuk dari Polres atau dari Direktur Narkoba Polda Metro? Tidak, hasil gelar kita di internal kepolisian di
dalam artian Polsek bekerja sama dengan Sat Narkoba Jakarta Timur, kita memutuskan bahwa ini tetap diproses sambil nunggu perkembangan lebih lanjut seperti apa. Kenapa dari sekian banyak, udah berapa lama Mas Zulham di Pulau Gadung? Saya ke Polsek Pulau Gadung udah 7 bulan Bapak. 7 bulan. Kenapa? Apa sebelumnya juga semua tersangka narkoba diproses secara hukum? Dari keterangan anggota semuanya seperti itu. Dari dulu? Siap. Artinya ini hanya kelanjutan. Apa ini polisi dari atas? Kita berdasarkan undang-undang Pak, karena memang undang-undang juga menyatakan tidak ada keharusan untuk merehabilitasi, tapi memang proses sesuai dengan aturan hukum yang ada. Ya, tapi undang-undang juga mencantumkan pasal 54, 55 dan ada surat edaran Mahkamah Agung yang katakanlah mengaturnya untuk direhabilitasi. Kalau di 1,5 gram ke bawah heroin, 15 gram ganja itu direhabilitasi. Ya, itu keputusan dari surat edaran MA, tapi mengacu pada aturan proses pidana masih seperti itu Pak. Dalam artian satu pidana apabila cukup bukti atau memiliki bukti yang cukup diproses sesuai dengan aturan hukum berlaku, karena memang Undang-Undang 35 2009 juga bipalen, dalam artian memang satu sisi proses hukum berjalan, sisi lain juga ada ketentuan tentang rehabilitasi seperti itu. Jadi undang-undang sendiri ambivalen. Kita rehat sejenak pemirsa. Pemirsa, kita melanjutkan diskusi kita. Sekarang saya mau ke pengacara Roger Danuarta, Parulian Nadia. Silakan. Itu pendapat dari polisi bahwa itu harus diproses sesuai hukum. Artinya disidik, dilanjutkan ke kejaksaan dan akan diadili. Apa tanggapan Anda sebagai pengacaranya? Terima kasih kepada bapak-bapak dari kepolisian, dari BNN, dari teman-teman rekan sejawat para lawyer, bahwa apa tadi yang disampaikan oleh Pak Polisi, isu kronologisnya itu benar adanya. Hanya yang mau kami sampaikan, apakah Roger layak ditahan atau direhabilitasi. Kalau pemikiran kami atau pemandangan kami sebagai lawyernya Roger, kalau penahanan itu adalah mutlak kewenangan daripada polisi. Hal itu diatur di dalam pasal 21 KUHP. Namun pasal 21 itu pada penjelasannya, pasal 21 ayat 4B disebutkan bahwa tersangka atau terdakwa pecandu narkoba sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan. Itu sebenarnya harapan kami dari kuasa hukum dari Roger. Namun pun kemudian kami akan kembalikan itu semuanya kepada penyidik, karena itu kewenangan mereka. Kemudian untuk rehabilitasi kami akan upayakan dalam proses penyidikan, dalam proses perjalanan pemeriksaan Roger, kami akan upayakan untuk direhabilitasi. Karena kewenangan itu pun diberikan oleh undang-undang. Seperti yang dibilang tadi Pak Karni, itu diatur di dalam pasal 54, 55, 103. Dan bahkan pun saya sudah mengatur itu. Kewenangan itu diberikan kepada penyidik, kepada kejaksaan, dan kepada pengadilan. Nantinya dalam proses perjalanan kami akan upayakan itu, Pak. Nah, sekian dari kami untuk sementara. Bagaimana Anda mengupayakannya, dengan cara apa? Kalau dari awal Anda sudah menyerah bahwa itu kewenangan polisi. Sebenarnya kami tidak menyerah, Pak. Tapi bahwa kajian daripada kami lawyer ini kan harus matang kami buat kepada klien kami, Pak. Sebenarnya mereka punya kewenangan untuk merehabilitasi. Polisi, kejaksaan punya kewenangan untuk merehabilitasi. Tapi di dalam pelaksanaan hukumnya, selalu pecandu pengguna narkoba itu terus dilanjutkan berkasnya dari penyidik ke kejaksaan, kemudian
para lawyer ini ambil sikap, ambil posisi selalu mengambil di proses pengadilannya, Pak. Karena state daripada undang-undang, kewenangan yang diberikan kepada undang-undang, hakim lebih leluasa memilih apakah menjatuhkan putusan kepada pengguna pecandu narkoba atau merehabilitasi sesuai dengan ketentuan undang-undang narkotika. Itu, Pak. Undang-undang itu bukan hanya untuk hakim, untuk polisi, untuk jaksa. Dari awal juga kalau polisi mau rehabilitasi bisa, banyak direhabilitasi. Kenapa Anda nggak kasih contoh ya direhabilitasi begitu banyak? Atau ada yang memang ingin berlanjut sampai ke pengadilan. Ada juga loh pengacara yang kepinginnya berlanjut panjang. Bahwa kami tidak berkeinginan dan tidak bermaksud seperti itu, Pak. Terus? Kami hanya mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Dan kami sudah membuat perencanaan yang matang untuk melakukan pembelaan terhadap klien kami. Bahwa rehabilitasi itu akan kami ajukan nanti di tingkat persidangan, Pak. Di tingkat persidangan. Itu dari kami, Pak. Opsi yang kami pilih adalah opsi untuk rehabilitasi di persidangan nantinya, Pak. Kalau rehabilitasi di persidangan itu udah panjang pengajian itu. Kalau saya jadi ada dari awal fight. Orang undang-undang menyatakan direhabilitasi 5455 sampai 103 Anda sebut. Kuhap juga nyebut begitu. Ini saya kayak kepala BNN dulu. Bagaimana sih politik pemerintah atau inginnya pemerintah terhadap pecandu? Apakah diproses secara hukum ataukah direhab? Karena kenyataan sekarang hampir 70% isi LP itu pecandu narkoba. Dan di dalam orang juga udah udah gak ada tempat. Sementara yang masuk ke dalam juga bukannya tambah jerah, tapi justru bikin pabrik di dalam karena terlalu banyak konsumen di dalam. Ini kenyataannya gimana sebenarnya keinginan pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Pak Jenderal Anang di sini, Anang Iskandar. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Kardi. Jadi undang-undang kita mulai ada undang-undang narkotika tahun 76, 97, kemudian 2009, semuanya itu mewajibkan pecandu untuk direhabilitasi. Jadi wajib pecandu ini. Nah, sekarang bagaimana undang-undang yang sekarang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Itu tujuannya ada 4, Pak Kardi. Satu, yang pertama menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan kesehatan. Itu nggak usah kita bicarakan di sini. Itu roh yang pertama. Roh yang kedua adalah melindungi, mencegah masyarakat supaya tidak mengkonsumsi narkoba. Artinya kita cegah. Preventif. Itu menjadi tugas seluruh warga bangsa ini. Baik pemerintah maupun masyarakat untuk mencegah. Roh yang ketiga adalah memberantas peredaran gelap narkoba. Artinya orang-orang yang tergabung dalam jaringan. Mulai dari pengecer sampai bandarnya, sampai yang memproduksi. Yang keempat, ini yang kadang-kadang belum kita ketahui. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis bagi penyalahguna dan pecandu. Jadi kita jamin oleh undang-undang penyalahguna dan pecandu untuk direhabilitasi. Terus ini jaminan undang-undang, Pak. Baik, kalau undang-undang telah menjamin begitu, kenapa penegak hukum, nggak hanya polisi loh, jaksa, hakim, mengirim mereka ke penjara? Nah, ini karena kita punya perjalanan panjang, Pak Karni. Bangsa di dunia ini seluruhnya pernah salah dalam menangani masalah narkoba. Konvensi 61 itu menyebutkan bahwa pengguna narkoba adalah kejahatan serius yang perlu dihukum. Pengguna, Konvensi 61. Kemudian konvensi perbaikannya yaitu tahun 72 setelah diamandemen
dengan 1971 itu kita bangsa di dunia ini merasa salah. Makanya dikeluarkan alternatif penghukuman bagi pengguna. Lah, kalau alternatifnya namanya rehabilitasi. Undang-Undang Nomor 35 2009 sendiri. Iya. Apa? Rehabilitasi. Rehabilitasi. Bagi penyalahguna dan pecandu. Itu jelas ada di pasal 55 dan 54. Pasal 4 ayat D. Saya pasal bacakan gini Pak Irdi ya. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu. Penyalahguna itu siapa? Adalah pengguna ilegal. Penyalahguna adalah pengguna ilegal. Oleh karena itu kita tahun ini temanya adalah menyelamatkan pengguna. Pengguna lebih baik direhabilitasi daripada di penjara. Ini tema yang diambil oleh BNN sebagai koordinator program P4GN. Artinya koordinator program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Ini sudah diputuskan bahwa pengguna narkoba itu lebih baik direhabilitasi daripada di penjara. Kenapa kita gunakan lebih baik direhabilitasi? Karena undang-undang kita menganut double track sistem pemidanaan. Pengguna ini bisa bermuara di penjara dan pengguna juga bisa bermuara di rehabilitasi. Ini artinya bisa dua-dua kan? Bisa dua-dua. Abu-abu kan jadinya? Tidak, itu pilihan. Kenapa? Karena tadi itu pengguna narkoba di seluruh dunia itu diancam dengan pidana. Tapi katanya diancam dengan pidana. 72 udah disadari bahwa itu kesalahan. Iya, makanya ada kompensasi 72. Iya. Sehingga putusannya di rehabilitasi. Iya. Pak Karni perlu disampaikan bahwa penyalahguna itu oleh di dunia dilakukan dekriminalisasi. Bukan berarti ancaman pidananya dicabut, tapi dekriminalisasi itu disadarkanlah. Menggunakan narkoba tetap dilarang, namun hukumannya tidak hukuman pidana. Hukumannya rehabilitasi, material. Itulah ciri khas undang-undang narkotika yang sekarang ini berlaku di seluruh dunia, termasuk undang-undang narkotika kita. Jadi kalau begitu tahun 72 dunia udah sadar, bangsa kita sampai atau penegak hukum kita sampai sekarang belum sadar juga. Loh, karena masih menikmati, Bang Karni. Penegak hukum kita menikmati. Maksudnya menikmati apa? Ya, lebih senang, lebih mudah memenjarakan para pengguna daripada merehabilitasi. Kenapa lebih mudah? Ya bagaimana nangkep, disidik sudah hafal, tinggal masukkan penjara. Sekarang ini dengan adanya dekriminalisasi ini dituntut penyidik termasuk penuntut dan hakim untuk meneliti peran seorang tersangka. Ini pengguna merangkap pengedar atau pengedar. Ini yang belum pernah dilakukan. Jadi kesalahan berlanjut terus. Terus. Oleh karena itu tahun 2014 ini kita canangkan kemarin yang hadir Pak Kapolri, Ketua DPR, Ketua DPD, dan Wakil Ketua MPR, dan saya selaku Kepala BNN menyanangkan tahun 2014 sebagai tahun penyelamatan pengguna narkoba. Dan ini Pak Karni punya tujuan. Ada dua tujuannya, menginformasikan kepada publik bahwa pengguna narkoba ini adalah orang yang sakit yang perlu diselamatkan. Dan juga merupakan informasi bagi penegak hukum lebih baik mengambil langkah rehabilitasi daripada menghukum mereka. Karena kalau dihukum itu sama dengan memindahkan pengguna dari luar ke dalam tembok penjara. Nanti di penjara saya yakin masih mengkonsumsi narkoba. Ini masalahnya. Jadi masalah narkoba tidak kunjung selesai. Bisa selesai kalau 4 juta ini kita rehabilitasi. Inilah satu-satunya cara yang sudah diatur dengan undang-undang untuk menyelesaikan masalah narkoba di Republik ini. Yaitu direhabilitasi. Bisa secara sukarela dan bisa dipaksa oleh penegak hukum. Ya, nah, dua cara inilah yang bisa menyelesaikan masalah narkoba. Jenderal Anang itu bintang 3 polisi lah. Gak bisa ditularkan itu kesadaran itu ke polisi. Saya ketika jadi Kapolil Pak Karni,
begitu antusiasnya seluruh pengguna narkoba, bandar apapun saya tangkap, masukkan penjara. Kapan? Dan itu merupakan prestasi saya ketika saya jadi Kapolwil. Kapan itu? Ya tahun-tahun 97-an lah, 98, 99. Jadi Kapolda tahu berapa? Begitu jadi Kapolda Pak Karni, saya sudah mulai perasaan saya ada yang salah. Sehingga buku ke-6 saya, sebagai judulnya Catatan Kapolda Jambi, itu salah satu babnya, saya menangis melihat para pengguna narkoba ditangkap, dijebloskan ke penjara. Ini yang jelas kita mulai. Nah sekarang ini setelah saya jadi kepala BNN, saya pelajari betul bagaimana negara-negara lain bisa menurunkan prevalensi pengguna narkoba. Ternyata satu-satunya cara adalah kita harus mendekriminalisasi penyalahguna narkoba. Jangan dihukum pidana, hukumlah rehabilitasi atau yang dikenal dengan matregel. Inilah yang satu-satunya cara untuk bisa menyelesaikan masalah narkoba. Kemudian terhadap bandarnya, nah ini kita agak keras undang-undang kita. Bisa dihukum mati, hukum seumur hidup, dan bisa diajukan dengan tindak pidana lain, yaitu tindak pidana pencucian uang. Ini gambaran kebijakan tentang menyelesaikan narkoba di Indonesia. Di antara semua cara tadi, tetap yang lebih baik adalah prevention, tetap pencegahan, lebih baik dari segalanya. Oleh karena itu saya berpesan kepada seluruh masyarakat dan para penyelenggara negara untuk membentengi warganya masing-masing, komunitasnya masing-masing, atau masyarakat masing-masing untuk menjauhkan dari narkoba. Seperti yang disampaikan oleh Polo tadi. Terima kasih Pak. Jadi jelasnya Jenderal Anang baru insaf 98. Setelah 98 kan, setelah Kapolwi ya. Setelah Kapolwi. Setelah jadi Kapolda. Ya, sebelumnya masih nawangkep ya. Walaupun dunia udah bilang 72 direhab nih. Iya. Saya waktu itu tidak tahu, tidak pernah meneliti konvensi 61, konvensi 71 tidak pernah kita baca. Baru setelah Kapolda. Baru setelah jadi Kapus Cegah masuk dalam BNN baru kita sadar, wah aku dulu salah ya gitu. Kenapa kesadaran itu tidak ditularkan sampai polsek-polsek? Lah sekarang itu tadi polsek makanya bilang sampai hari kita ini semua masuk. Kesadaran ini kita sampaikan tidak hanya kepada Kapolsek, kepada seluruh masyarakat, seluruh penegak hukum. Tahun 2014 ini sebagai tahun penyelamatan pengguna narkoba. Saya gunakan kalimat pengguna narkoba. Jenderal percaya nggak? Seandainya semua pengguna ya itu memang direhab, bukan dipenjarakan, maka tidak akan ada lagi gunjingan bahwa polisi itu pilih kasih, yang kaya direhab, yang miskin dikirim ke penjara. Minimal itu tadi hindar dari itu. Saya yakini kalau penyalahguna ini disembuhkan, taruhlah sembuh mendadak, Bang Karni, 4 juta itu sembuh mendadak, bim salah bim, bandar narkoba nggak laku, nggak akan masuk ke republik ini. Tapi itu mimpi tadi, bener, mimpi. Oleh karena itu BNN 10 tahun ke depan dalam 2 renstra dan 1 tahun 2015 ingin merehabilitasi 400.000 penyalahguna. Ada tempatnya. Nah, saya sudah koordinasikan rumah sakit seluruh Indonesia itu jumlahnya 2.100, Bang Karni. Puskesmas itu ada 11.000. Kalau itu kita aktifkan dan Menteri Kesehatan sudah memberikan green light, itu sangat mungkin kita akan merehabilitasi 400.000 orang. Apalagi itu ya. Apalagi kalau TNI, Polri, lembaga tangsi-tangsi militernya boleh digunakan untuk rehabilitasi seperti di Thailand. Sekarang ini merehabilitasi 400.000 penyalahguna dengan memanfaatkan tangsi-tangsi militer, TNI, dan polisi Thailand. Kalau sekarang berapa per tahun? Kalau targetnya 400.000, sekarang yang direhab itu berapa? Tahun-tahun sebelumnya itu hanya 18.000. Artinya masalah dengan cara penyelesaiannya nggak ngaduk. Lah mau 400.000 kok diselesaikan cuma 8.000 itu sampai kapan selesainya?
Oleh karena itu kita bikin lompatan, kalau bisa tahun 2015 ini kita rehabilitasi 400.000. Dengan catatan anggarannya diberikan. Itu sebabnya kita sangat penting perlu untuk memohon kepada pemerintah dan DPR untuk bisa merehabilitasi 400.000. Rehabilitasi itu nanti tidak hanya dilakukan oleh BNN, Bang Karni, ya, itu semua dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan nanti di lapas juga ada tempat rehabilitasi. Tapi koordinator programnya yang harus memohon program ini adalah BNN, karena BNN adalah koordinator. Jadi yang perlu disadarkan oleh BNN itu jajaran Polri, jajaran DPR juga, supaya mereka ngerti. Ya, semuanya. Ya, supaya anggarannya turun. Karena memang di Indonesia sudah ada impres instruksi Presiden kepada seluruh kementerian, lembaga dan kementerian termasuk gubernur, bupati, wali kota untuk melaksanakan P4GN sebagai subjek. Dan ini menjadi kewajiban semua. Jadi, tapi Kepala BNN setuju kalau bandar-bandarnya dihukum mati saja? Saya sangat setuju karena undang-undang kita begitu. Undang-undang kita ada. Yang jelas undang-undang kita masih berlaku dan sudah diuji di MK ternyata sah. Dan itu masih bisa dilaksanakan. Kalau gitu apa tanggapan Pak Kepala BNN masih diberi gerasi para pengedar? Lah, tugasnya BN. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club dengan diskusi berjudul Roger, atau bagi Roger itu hanya sekedar nama. Yang jelas pecandu narkoba layaknya ditahan atau direhab. Baru saja kita dari Kepala BNN mendapat pencerahan bahwa pemerintah pun mulai sekarang, walaupun dunia sudah sadar dari tahun 71, tapi kita baru sadar sekarang bahwa pecandu seharusnya seluruhnya direhab. Jadi tidak pilih lagi yang kaya yang direhab, yang miskin dimasukin ke penjara. Tapi kayak sepertinya ini belum terkoordinasi dengan baik. Artinya masih ada pengadilan yang memutuskan pecandu itu dihukum. Jaksa juga memutuskan pecandu dilanjutkan ke pengadilan. Polisi juga memutuskan pecandu untuk disidik sampai P21. Sekarang saya ingin tahu dari kebijakan Mabes Polri. Bersama kita sudah ada Direktur 4 Direktur Narkoba Brigjen Pol Armander Pari dari Bareskrim Polri. Bu Arman, bagaimana sekarang kebijakan Mabes? Kalau dari BNN tadi udah jelas. Iya, yang pertama barangkali kita perlu apresiasi apa yang dilakukan oleh Polsek. Karena kalau kita sini berbicara bagaimana kita menyelamatkan orang, bagaimana kita merehab, tapi apa yang dilakukan Polsek kemarin itu adalah tindakan yang nyata. Karena yang dilakukan pertama bukan narkobanya, tapi membawa korban itu ke rumah. Menyelamatkan korban lah. Ya, saya kira kita perlu tepuk tangan kepada Kapolsek itu. Jadi itu bukan basa-basi. Tugas kepolisian memang seperti itu. Iyalah. Untuk kalau enggak kita minta diamankan siapa? Kalau terkapar di pinggir jalan. Nah, hanya dia. Polisi kok. Polisi. Dia begitu petugas datang, dia tidak tahu itu apakah narkoba, tapi dia melihat ada orang yang perlu ditolong. Hal yang pertama harus dilakukan oleh polisi, selamatkan. Dan itu sudah sama Kapolsek sudah dilakukan cukup. Dan sekarang pertanyaannya kebijakan. Nah, kalaupun tadi dia menyidik, menurut saya bukan salah Kapolsek, itu polisi. Kenapa Kapolsek masih menyidik? Tapi apakah dari atas, dari Mabes sudah ada pengarahan bahwa sekarang polisi kita lebih kepada rehabilitasi, bukan lagi ke penyidikan sampai P21? Ya, jadi begini,
Pak Karni, kita perlu hati-hati. Rehabilitasi, dekriminalisasi, dan depenalisasi ini jangan sampai disalahartikan. Kalau penyampaian kita tidak pas, masyarakat menganggap itu dilegalisasi. Ya, itu juga harus diwaspadai. Ya, karena apa? Karena sesuai dengan undang-undang kita, yang boleh direhabilitasi itu adalah pecandu dan korban penyalahguna. Jadi kalau penyalahguna tidak. Pak Karni jualan itu adalah penyalahguna. Kalau pecandu? Pecandu, ya. Kita mendukung, dan apa yang diamanatkan di Undang-Undang Nomor 35, Pasal 54, itu jangan dibaca itu saja. Ya. Ada pasal 55-nya. Ya. Bahwa yang di rehab itu apabila dia belum cukup umur, itu dilaporkan. Kalau dia sudah cukup umur, dilaporkan, atau yang bersangkutan sendiri melaporkan. Aktif melaporkan diri, Ya, kayak itu maksudnya. Itu langsung masuk pusat rehabilitasi tanpa proses penyidikan. Kita dukung sekali itu. Tetapi bagaimana kalau sudah ketangkap seperti ini, itu tidak lagi berlaku pasal 55 itu, yang berlaku pasal 103. Ya. Bahwa yang nanti memutuskan, kalau dia dinyatakan bersalah, diputuskan oleh hakim, dia dirawat, direhabilitasi. Kalau dia tidak bersalah, ditetapkan oleh majelis hakim, dia rehabilitasi juga. Begitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Polsek dan seluruh jajaran, itu tetap mengacu kepada perundang-undangan. Kalau kita sampaikan tadi bahwa atau ada opini atau ada anggapan bahwa apabila semua direhab kemudian narkoba bebas dari Indonesia, saya tidak begitu yakin. Karena tidak akan pernah bebas. Ya, tapi akan lebih lebih tujuan dari hukum, apalagi sekarang ada arah dari perkembangan hukum itu ke retroaktif. Ada arahnya lagi yang penyembuhan, healing court, healing justice. Ada lagi arahnya ke perbaikan ke orang yang dituju, bukan lagi pembalasan ke penjara. Artinya kalau itu kita orang-orang yang pecandu kita arahkan untuk tapi bukan dibebaskan, bukan dilegalkan, tapi semuanya dihukum dalam bentuk dia harus masuk panti rehabilitasi. Kayaknya itu lebih manusiawi dibanding masuki ke penjara. Iya, saya setuju Pak Karni. Tetapi kita jangan lupa juga, kita ini memberlakukan hukum yang memang diakui di negara kita. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat apa sih tujuannya penghukuman itu? Nah, penghukuman itu antara lain tujuannya menjamin keteraturan di dalam masyarakat. Membuat jera supaya yang lain itu tidak lagi melakukan. Jadi jangan kita berpikir dari segi pelaku saja, ini harus dilindungi. Dengan tindakan pemberantasan penyidikan seperti itu, ini akan menghentikan yang lain, membuat takut yang lain, sehingga yang tidak atau belum menggunakan narkoba itu terlindungi. Jadi masyarakat yang tidak itu juga harus kita lindungi. Jangan kita hanya berpikir, oh ini pelaku harus dilindungi. Keliru. Enggak juga. Jadi penghukuman dalam bentuk dikirim ke tempat rehabilitasi itu sebuah penghukuman. Artinya orang yang biasanya bebas kemana-mana, sekarang kita kurung dalam bentuk rehabilitasi. Ini bagi yang belum terkena, ini juga bikin dampak jerah. Artinya kalau saya ikut-ikutan, saya bisa juga dikirim ke rehabilitasi tersebut. Barangkali begini, ini perlu kita luruskan. Jadi putusan rehabilitasi itu dihitung dari masa tahanan, Pak Karni. Ya. Jadi jangan salah, ya. Memang betul itu tadi. Jadi polisi kalau melakukan
penyidikan terhadap kasus narkotika itu tidak bisa memutuskan begitu saja. Tentu dia harus melalui proses. Makanya tadi saya setuju kalau dibuat di situ layak. Layak itu berarti harus melalui uji. Artinya uji itu apakah orang ini benar-benar pecandu? Apakah orang-orang ini korban? Apakah orang ini bandar? Nah, untuk menentukan itu ada dua proses. Satu itu disidik oleh kepolisian, apakah ini terlibat dengan jaringan? Apakah yang ditangani oleh Polsek Kelapa Gading ini terlibat jaringan? Kita setuju kalau dia terlibat jaringan dikirim ke rehab? Tentu tidak. Jelas tidak. Itu makanya artinya yang saya maksud tadi, kalau kita udah sidik dan ternyata dia cuma pemakai, menurut saya layak kalau dia dikirim ke rehabilitasi. Sangat layak. Tapi keputusan itu bukan di penyidik. Pak Kardi, saya ingin sampaikan kenapa ini ada sedikit kesulitan untuk kita menentukan, karena undang-undangnya sendiri tidak mengklasifikasi yang mana yang bisa direhab, yang mana yang tidak. Coba kita lihat kalau kita mau berkaca kepada negara-negara lain. Ya itu juga yang menyebabkan bahwa penanganan ini jadi abu-abu. Itu juga yang menyebabkan ada pameo. Kalau yang kaya masuk rehab, yang miskin dikirim ke penjara. Tidak, sama semua. Ya, tapi di publik udah persepsi itu udah begitu tidak. kuat. Itu mungkin itu yang saya bilang tadi perlu kita jelaskan. Bagi kami penyidik, kalau direhab, go ahead, silakan. Kenapa tidak? Jangankan yang belum ketangkap, yang di penjara kami, Bapak Kardi mau rehab, silakan dibawa. Itu akan meringankan kami. Tapi kan aturannya tidak begitu. Kami penegak hukum harus taat aturan. Jangan sampai menegakkan hukum, melanggar hukum. Itu keliru. Lah, polisi kan berhak mengeluarkan SP3. Ya. Artinya apalagi mengirim orang ke tempat rehab. Ya. Ini bukan pidana, ini rehab saja. Artinya tidak perlu ke pengadilan. Oh begini Pak Kardi, ke undang-undang narkotika itu diatur dari pasal yang pidananya dari pasal 111 sampai 209. Di sana memang disebutkan bahwa memiliki, menguasai, menyimpan itu tetap. Ya kalau begitu seorang pemakai atau pecandu pasti memiliki toh. Ya, itu dia. Jadi masuk dong. Itu dia. Walaupun Pak ada 5455 103. Ya, 103 itu kan udah jelas ditegaskan tadi bahwa hakim yang memutuskan, bukan polisi. Iya. Kalau 103, tapi di 54 rehab. Lihat 55-nya. 55 baru diperiksa lagi. Oh, tidak. Di 55 itu tidak perlu diperiksa, yang penting dia melaporkan. Iya, artinya dia melaporkan baru kita rehab. Ya. Tapi 54 tidak perlu melaporkan, bisa direhab. Oh, ya, begini. Kira-kira saya kira kalau kita lihat undang-undang itu tidak boleh sepotong-sepotong. Tidak boleh pasal 1 itu terlepas dari pasal-pasal berikutnya. Begitu Pak Kardi. Jadi, tapi pada intinya apa yang kami lakukan di kepolisian. Tapi apa nggak benar yang dibilang Kapolsek tadi? Yang benar itu undang-undang itu ambivalen. Saya tidak sampaikan ambivalen, tapi ada kelemahan. Baik, saya sekarang ke pecandu. Bekas pecandu. Di sini ada Bung Rodi. Silakan Bung Rodi. Kapan Anda jadi pecandu? Tahun 96 sampai 2001. 5 tahun ya? 5 tahunan lebih. Kurang Kapan lebih. ketangkap? Tangkap tahun 2001. 2001 ketangkap. Sembuh juga di dalam. Di dalam penjara sembuh? Masih di dalam polsek sembuhnya, Pak. Di polsek bisa sembuh? Bisa. Digamparin itu Enggak, mandi terus Pak. Direndam di drum? Enggak, mandi sendiri aja. Gimana? Mandi apa bisa sembuh? Kalau berasa diobat di polsek?
Nggak ada obat, Pak. Gimana? Ada ketangkapnya gimana? Tangkap, sedang memakai tangkap. Sedang memakai ketangkap. Iya. Memakai apa itu? Putau, Pak. Di rumah sakit RSM Cipto, Pak. Di rumah sakit ada memakai. Di rumah sakit. Canggih banget. Ada komplotan juga di rumah sakit. Kalau dulu ada sih, Pak. Kalau dulu ada. Kalau sekarang kurang tahu. Dia jual putau di rumah sakit Cipto. Oh, bukan, enggak. Memakainya di situ, Pak. Memakai, belinya di luar. Beli di luar. Saya kira ada distributor, ada pengecernya di situ. Enggak ada. Kok polisi bisa masuk ke rumah sakit? Tertangkapnya sama TNI, Pak, sama ABRI. Oh, TNI? Angkatan Darat yang nangkep. Apa? Mungkin. Kok bisa TNI yang nangkap tahun berapa itu? Tahun 2001 dilaporkan ke mungkin kali Babinsa situ, Pak. Satu truk TNI? Enggak. Satu orang, Pak. Satu orang dibantu sama yang lain mungkin. Udah sampai sejauh mana kecanduan Anda waktu itu? Udah parah, Pak. Parah? Parah. Artinya tiap hari Anda harus pakai? Wajib pakai itu waktu itu. Berapa banyak sekali pakai? Sebisanya konsumsi aja terus, Pak. Dapat duitnya aja. Dapat duitnya juga ya nyarinya di jalan juga. Gitu. Jadi di jalan gimana cara nyopet? Rampok? Ada yang beli kita todong gitu dulu. Oh, menodong pembeli juga? Pembeli juga. Sesama pembeli saling menodong? Saling menodong. Terus apa akibat yang Anda rasakan? Akibat sampai sekarang ini, Pak? Enggak, waktu itu. Ya cukup jerah juga, makanya bisa berhenti di dalam itu ya cukup. Anda jerah. kerja apa waktu itu? Waktu itu nganggur. Nganggur tapi memakai? Pakai. Canggih juga. Dari mana duit? Duitnya dari situ ya. Dari jalanan. Ya. Bukan dari orang tua? Enggak. Ada juga dong? Ada juga. Habis di rumah baru keluar, Pak. Gitu. Oh, jadi udah dicuri semua harta? Udah semua. Harta orang tua? Udah dikuras? Udah dikuras baru keluar. Ada yang turun lewat lotek, lewat Iya. Dan ngibulin orang tua juga kan? Iya, pasti, Pak. Terus gak dibuang sama orang tua? Iya, sampai jalanin di dalam juga nggak ada. Memang tidak bilang ke orang tua sih, Pak. Sampai bebas baru saya cerita. Oh, jadi waktu ada di dalam orang tua nggak tahu? Tidak tahu sama sekali. Apa yang menarik Anda untuk insaf? Capek, Pak. Kok capek? Capek. Di dalam masa capek kan istirahat. Capek makainya, Pak. Gak, harusnya kan bukan capek. Ketika Anda nggak dapat lagi di dalam, Anda harusnya kan sakau. Iya. Bukan capek. Oh, di lapas. Ada masuk lapas atau Lapas. Di lapas harusnya Anda sakau kan? Iya. Oh, udah enggak. Saya sembuh di Polsek dulu. Anda nggak masuk ke lapas? Masuk lapas. Di lapas sudah sembuh? Sembuh. Di Polsek udah sembuh? Di Polsek udah sembuh. Saya di Polsek 3 bulan, Pak. Agak lama. Apa yang menyebabkan Anda sembuh di Polsek? Atau yang lain juga masih pakai? Keinginan, Pak. Yang lain teman-teman Anda kan masih pakai di dalam? Di Polsek nggak ada mungkin, ya. Di lapas pakai? Yang saya lihat begitu, Pak. Ya, orang jual beli kok. Lihat. Ada juga tahu itu. Siapa yang jual, siapa yang beli. Ada pabriknya lagi. Iya. Terus kenapa Anda gak tertarik di dalam itu untuk ikut yang lain lagi? Ya udah capek sih, Pak, kalau udah nggak mau lagi. Ada niat bebas nanti. Kalau terjun begitu lagi, saya balik lagi ke jalanan gitu. Kalau semua pecandu seperti Anda, panti rehabilitasi kita bubarkan saja. Artinya capek, kita rehat saja.
Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Saya mau lanjutkan ke Pak Gogon, tapi mau beda klarifikasi sedikit sama Pak Komjen Pol Anang Iskandar. Pak Anang, apa benar bahwa keputusan orang itu direhabilitasi atau dilanjutkan proses hukumnya itu harus melalui putusan pengadilan? Terima kasih Pak Karni. Jadi begini Pak Karni, kalau pengguna narkoba itu kalau sudah ditangkap, itu tadi menurut pengacaranya kan penempatan ke tempat rehabilitasi itu tergantung pada hakim, penyidik, penuntut umum dan hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaannya. Artinya penyidik juga bisa menempatkan ke tempat rehabilitasi. KUHAP juga ngatur juga itu. berhak. Ya. Kemudian peraturan pemerintah nomor 25 itu juga sama. 25 tahun berapa? 25 tahun 2011. Ini penyidik juga dapat menempatkan kepada tempat rehabilitasi. Jaksa juga dapat, hakim juga dapat. Jadi di setiap tingkatan bisa. Artinya boleh itu kewenangan. Tapi saya ingin menjelaskan yang dasar Pak Karni. Pengguna narkoba itu di dalam Undang-Undang Narkotika diatur pasal 127. Pasalnya tunggal. 127 dapat diancam dengan hukuman 4 tahun. Artinya penyalahgunaan narkoba itu bukan pelaku tidak pidana berat. Nggak bisa ditahan. Karena cuma 4 tahun. Ancaman hukumannya. Secara KUHAP memang nggak bisa ditahan. Ancaman hukuman cuma 4 tahun. Itu sebabnya undang-undang kita itu bukan 4 tahun batas orang bisa ditahan. 5 tahun. 5. Oh. Nah, ini baru 4 tahun, artinya nggak bisa ditahan. Itu kalau murni pengguna. Tapi kalau pengguna merangkap pengedar lain lagi Pak. Itu sih tebak mati kan. Ya silahkan aja gitu. Nah ini, jadi ini kira-kira permasalahannya. Kemudian Pak Karni, yang tadi saya sampaikan, apapun rumusan undang-undang, taruhlah belepotan gitu, tapi roh undang-undang kita adalah menjamin rehabilitasi medis bagi penyalahguna dan pecandu. Artinya apa? Diminta kepada penegak hukum, mulai tingkat penyidikan, penuntutan, dan hakim untuk mengarah kepada rehabilitasi. Jangan seneng ngukum. Ngukum boleh, tapi jangan seneng. Kalau memang pemeriksaan itu hanya pengguna saja, ancamlah dengan hukuman pasal 127. Jangan ditambahi dengan pasal berderet, pasti kenanya gitu. Lah itulah kira-kira dekriminalisasi penyalahguna menurut Undang-Undang Narkotika kita. Jadi pengguna narkoba tetap dilarang dan diancam dengan hukuman 4 tahun. Tapi hukumannya jangan dihukum pidana. Ini mengandung pesan kepada penegak hukum dalam tingkat penyidikan jangan nahan. Karena ditahan berarti sudah pidana itu. Ya tapi kayaknya BNN kurang koordinasi dengan Mabes. Loh, kita sebagai koordinator program P4GN ini sudah ada langkah-langkah ke sana. Di tingkat atas sudah ada Mahkujapol dan sudah ada persetujuan bahwa dekriminalisasi dan depenialisasi penyalahgunaan narkoba ini akan diterapkan tahun 2014. Sekarang loh? Iya sekarang ini. Makanya kita sekali lagi Mabes Polri, Pak Kapolri dengan saya, Ketua DPR, Ketua DPD, mendeklarasikan bahwa tahun 2014 ini sebagai tahun penyelamatan. Itu aplikasinya Bang Karni. Baik. Nah, gitu ceritanya. Baik, Jenderal Anang Iskandar. Sekarang Jenderal Gogon. Mas Gogon. Iya Pak. Gimana ceritanya Mas Gogon kok ikut-ikutan jadi pemakai? Jadi ini yang ditanyakan bagaimana ceritanya kok ikut-ikutan gitu. Iya. Memang awalnya jadi saya itu awalnya saya cuma pengen coba-coba Pak Malam. Jadi bukan ikut-ikutan saya. Kapan itu pengen coba-coba?
Tahun sekitar 2003 lah. Pengen coba-coba. Ya. Jadi karena begini Pak. Jadi waktu itu saya cuma kenapa sih narkoba itu kok harganya mahal? Nah, terus saya kepengen coba. Terus rasanya kayak apa gitu memang itu. Akhirnya saya waktu itu memang sempat mencoba. Tapi belum sempat bisa merasakan, Pak. Jadi akhirnya mencoba belum bisa menikmati. Maka pada saat saya di sidang itu ditanya bagaimana rasanya? Saya tidak tahu, Pak. Loh, masa make kok tidak tahu? Loh lah kalau tidak tahu masa harus dipaksa harus tahu. Nah, jadi saya mencoba belum sempat. Nah, makanya waktu itu saya mencoba, terus akhirnya kita udah nggak main-main narkoba karena memang ternyata harganya mahal, rasanya nggak jelas gitu Pak. Tuh, jadi saya juga bingung kepada para pengguna yang dibeli itu apa. Wong harganya mahal, rasanya nggak jelas kok pada dikejar gitu. Nah, itu saya makanya. Berapa lama Mas Gogor memakai itu? Apanya Pak? Memakai itu berapa lama? Ya 5 hari Pak. Baru 5 hari? Iya, orang belum tahu rasanya Pak. Lah terus saya sudah berhenti. Ya kalau 5 tahun tahu enaknya. Ya. Ini baru 5 hari. Jadi saya begitu kita mencoba beberapa jenis Pak, terus terang aja. Beberapa jenis saya. Justru waktu itu malah jenisnya ekstasi saya pernah nyoba. Terus yang kayak kertas itu yang dibagi 4 itu ukuran kuku itu apa namanya? Katanya dari Belanda itu pernah nyoba juga. Terus yang kayak gas itu di botol kecil, kalau dibuka itu cuma kayak gas gitu. Hasilnya semuanya bikin pusing Pak ternyata. Jadi menurut saya memang nggak enak. Makanya saya tidak melanjutkan dalam eksperimen saya. Akhirnya 4 tahun saya tidak mengenal itu Pak. Lah terus kebetulan ini ada cewek Pak yang ngajak saya. Nah ini Pak, mungkin kelemahan ini Pak, bagian dari kelemahan. Ya itu kelemahan Mas Jiwo juga tapi tidak pakai. Oh kalau Pak Jiwo itu hobi Pak. Hobi. Nah, jadi begitu saya diajak itu saya udah bilang jangan mainan kayak gitu, nggak ada artinya. Malah apa? Karena saya nggak ngerti rasanya. Percuma beli mahal-mahal itu. Akhirnya karena cewek itu memang katanya kamu munafik. Loh bukan munafik. Saya nggak mau karena rasanya nggak jelas saya gitu kan. Akhirnya saya nurutin Pak. Jadi yang saya catat itu tanggal 17 itu 17 itu saya diajak itu make. Waktu itu make karena dipaksa dikatakan munafik ya udah make saya 3 isepan Pak. Wah ini tambah nggak jelas lagi Pak. Terus saya nggak ngerti ya udah. Akhirnya saya dikasih ekstasi. Nggak tahu yang dikasihkan saya itu menurut saya bukan ekstasi Pak. Mungkin obat-obat ini obat yang pahit aja. Panadol kali Panadol. Nah, bisa juga. Kalau enggak atau mungkin napasin Pak. Napasin. Karena apa? Karena tidak ada efek sedikit pun. Getaran-getaran enggak ada. Enggak ada. Nah, kalau waktu saya nyoba, saya neken ekstasi waktu itu. Waktu itu pertama ya dalam masa eksperimen saya itu. Itu ada getaran Pak. Ada getaran. Ini kok nggak ada, berarti wah ini bukan lah. Terus 3 hari kemudian, nah 3 hari kemudian ini ada perseteruan antara saya sama cewek itu Pak. Oh antar Mas Gogor. Jadi 3 hari kemudian itu cewek itu marah-marah sama saya, terus lapor pada polisi. Nah itu awalnya begitu. Terus akhirnya saya udah nggak make dalam 3 hari itu nggak make. Nah, terus tes urin Pak. Kenapa tes urin? Lah karena ini udah dilaporin. Saya make kemarin itu 3 isepan sama itu napasin separuh itu. Lah tes urin
Ternyata hasilnya tidak mengandung MDMA, tapi hanya amfetamin. Saya nggak ngerti itu. Lah, cuma itu aja. Akhirnya saya diputuskan sama Polsek bahwa ini kena pasal, waktu saya itu pasal 62. Dianggap sebagai pemakai ya Pak. Tuh. Tapi begitu saya ditahan selama 3 bulan, ditanya yang beli siapa, yang beli ya cewek itu yang memiliki. Terus saya memang digiring oleh polisi supaya saya, ini gini Mas Gogon, supaya cepat prosesnya diakuin aja. Jadi yang beli sampean sama cewek ini gitu. Ya saya waktu itu memang dalam kondisi down, ya nurut aja Pak, nurut aja. Mungkin ini petunjuk Bapak polisi mungkin bener gitu kan. Nah, ternyata saya malah P21 turun itu Pak. Saya dikirim, terus saya disamperin jaksa. Terus mengatakan, Mas Gogon, ini saya disuruh tanda tangan, katanya ini Mas Gogon menggunakan apa itu, ekstasi yang jenisnya kelas 1. Harus tanda tangan. Ini kena pasal 59. Hukumnya minimal 4 tahun. Jadi perasaan jaksa sama Pak polisi seneng kalau saya dipenjara Pak. Waktu itu. Lah saya kan nggak ngerti Pak. Loh saya kok bisa kelas 1? Karena waktu tes urinnya aja nggak ada. Terus dari BNN menyatakan bahwa obat yang dipakai, yang saya telan itu katanya mengandung pasal 59 kelas 1, padahal waktu penggeledahan itu tidak ada sama sekali, tidak ditemukan barang Pak, tidak ditemukan barang sama sekali. Lah kok BNN bisa apa mengeluarkan bahwa obat itu yang saya pakai kok kelas 1, itu kelas 1 dari mana Pak? Kalau SMP mana gitu loh. Nah itu saya heran, apakah ini rekayasa atau tidak, saya nggak ngerti Pak. Tapi yang jelas itu kenyataannya. Jadi akhirnya ya udah, saya nurut aja lah, udah down lah, paling di penjara ya udahlah. Akhirnya cuma saya waktu sidang memang sempat sedikit menerangkan, Pak, saya mohon supaya diselidiki kembali. Permasalahannya pada saat saya tes urin itu, hasil tes urin tidak mengandung MDMA, hanya amfetamin. Tapi itu obat yang kelas 1 itu yang tingkat yang nomor 1 lah, obat nomor 1 itu sudah ini dari BNN. Lah itu yang diselidiki itu obat dari mana? Saya gitu loh Pak. Itu karena pada saat digeledah di rumah saya, digeledah itu memang tidak ada Pak, tidak ada. Kalau ada 0,0 berapa gitu, ini nggak ada nolnya, malah nol semua itu Pak. Kok bisa itu? Akhirnya saya, yaitu katanya malah berlapis katanya. Tuduhannya berlapis. Nah terus di sidang itu berlapis itu katanya saya dianggap pengedar malah itu. Pokoknya kayaknya polisi seneng banget kalau saya dihukum Pak. Ya udah terserah aja lah. Itu yang jelas. Tapi saya jangan ceweknya dekat sama polisi sama jaksa. Memang ada isu begitu. Ada isu gitu. Tapi saya nggak ngerti Pak, itu bukan polisinya Pak, oknum-oknumnya Pak. Iyalah. Jadi memang akhirnya si cewek itu. Tapi juga... Polsek Pulau Gadung kan? Enggak. Nah itu Pak. Jadi kisah sekilas kisah saya. Akhirnya divonis berapa Mas? 4 tahun 2 bulan. Ah, bagus kan? Bagus. Barang yang ditemukan tidak ada, tapi hukumnya paling banyak itu. Itu termasuk hebat. Apa nggak ada pengacaranya waktu itu? Pengacara saya 11 Pak.
nggak tanggung-tanggung. Tapi menyerah juga kali dari awal. Begini, jadi pengacara itu waktu itu saya menurut pikiran saya, pengacara mesti bisa menyelamatkan saya kan. Dia memang pengacara itu menghujat dengan jaksa bahwa bahwa saudara jaksa terlalu arogan gini. Lah menurut pikiran saya, Pak, wah ini malah mempermalukan jaksa ini. Bisa-bisa jaksa ngomong sama hakim, wah saya malu udah kegogon itu hidup matinya kan tergantung palu saya itu. Nah, itu mau diketok 10 tahun juga nggak apa-apa kan gitu. Menurut pikiran saya, Pak. Nah, karena pengacara itu malah menghujat jaksa sehingga korbannya saya, Pak. Tuh. Jadi saya nggak sakit hati, saya tetap menerima karena saya juga berterima kasih untuk dari bapak-bapak polisi karena saya diselamatkan, Pak. Dari? Dari apa? Ya diselamatkan itu tadi. Lah kan waktu ditangkap udah. Saya nggak ditangkap, Pak. Iya, waktu digeledah kan udah berhenti. Ya. Bukan gara-gara digeledah baru berhenti. Iya, digeledah memang nggak ada, Pak. Udah berhenti kan? Sudah. Ya diselamatkan dari apa oleh polisi? Ya maksudnya saya dipanggil, terus dites urin, saya pikir ya terus disuruh pulang saya, Pak. Nggak taunya malah diperbanyak hukuman saya itu. Makanya saya menganggap kok polisi seneng banget kalau saya di penjara gitu. Nah, itu saya juga bingung, Pak, itu. Mungkin saya nggak ngerti faktornya apa ya kan, memang ada. Saya bilang tadi Pak Oknum, ya kebetulan Bapak polisi yang ngurus saya sudah meninggal dunia, Pak. Waktu itu memang minta duit sama saya, Pak. Itu aja. Jadi yang perlu dicatat. Minta berapa? Waktu itu pertama-tama memang minta jadi gini, saya bisa ini minta 20 juta. Tapi karena waktu itu saya memang shock, bokek nggak ada, akhirnya saya nggak bisa nurutin. Mungkin kalau saya nurutin mungkin paling kena 7 bulan saya, Pak. Hakim kok yang nentuin 7 bulan 4 tahun. Ya, nah nanti kalau duitnya dibagi sama hakim kan lumayan, Pak. Karena setiap korban narkoba itu dari pihak jaksa itu selalu keluarganya suruh menemuin. Nah itu. Dan 75% itu mesti nego, Pak. Nah, 75%. Banyak. Jadi barengan saya yang tertangkap itu selalu disuruh nego. Harus. Berapa tarif itu? Nah itu tergantung. Saya kan nggak punya duit jadi nggak nego. Yang lain teman-teman yang di dalam. Banyak, Pak. Banyak, ada yang 100, ada yang 75, ada yang 1000. Iya. Ada yang 25 juta, ada yang. Soalnya ada yang persis peristiwanya kayak saya. Itu malah justru waktu di LP udah pulang. Persis kayak saya. Yang dimasukkan rehabilitasi ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Itu kalau di rehab saya juga bingung, Pak. Yang direhab apa? Wong saya itu nggak kecanduan. Kalau kecanduan atau mungkin ketergantungan obat saya direhab lah. Saya kan di dalam menurut Mas Gogon itu orang bisa insaf, bisa sadar atau tidak? Kata siapa, Pak? Nggak, saya nanya. Kalau menurut saya di dalam nggak insaf, malah nggak jerah, Pak. Malah tambah parah, Pak. Kenapa? Ya, soalnya ya ini kita nggak tahu karena dari awal niat saya memang sudah meninggalkan. Artinya memang tidak mau kenal dengan itu. Jadi memang banyak yang di situ yang pakai puto meninggal. Di dalam. Jadi menurut saya kalau di penjara itu mungkin memang benar. Tidak tambah jerah tapi malah tambah parah, Pak. Mas Gogon sendiri pakai lagi nggak ketika udah di dalam? Enggak, saya meninggalkan. Justru saya memang niat saya udah meninggalkan. Tapi rata-rata yang lain malah jadi tambah parah. Soalnya makainya sembunyi-sembunyi.